Salam Bapak Ibu, mari kita menjelaskan pengertian tentang iman yang menyelamatkan, saving faith. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Ini bisa kita baca pada kitab Ibrani pasal 11 ayat 1. Dalam hal ini dikatakan bahwa iman itu adalah suatu fondasi atau dasar kita untuk meyakini bahwa Tuhan itu akan menggenapi atau akan menepati janjinya kepada kita atau kepada manusia. Mengenai iman yang menyelamatkan ini atau saving faith, ada beberapa hal yang harus kita memahami tentang ini, antara lain iman yang menyelamatkan itu adalah iman yang sungguh-sungguh dihidupi. Ini bisa kita baca pada Yakobus pasal 2 ayat 20. Iman yang sungguh-sungguh dihidupi. Artinya iman yang harus dibarengi dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Tanpa perbuatan-perbuatan yang baik yang kita lakukan, maka iman kita itu adalah sia-sia. Atau boleh kita katakan iman tanpa perbuatan itu adalah kosong, atau iman yang mati. Ibarat tubuh tanpa jiwa atau tanpa nyawa. Itulah dia iman tanpa perbuatan. Jadi di sini dengan kita mempunyai iman kepada Tuhan, maka kita juga harus melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Seterusnya, mengenai iman yang menyelamatkan ini adalah iman yang diwujudkan dalam perbuatan kasih. Ya, ini bisa kita baca pada Galatia pasal 5 ayat 6. Iman yang diwujudkan dalam perbuatan kasih, artinya hanya iman yang bekerja melalui kasih yang ada artinya. Tanpa kasih kepada kita, walaupun ada iman kita tanpa kasih, itu namanya tidak ada artinya. Jadi iman ini harus dinyatakan dengan perbuatan-perbuatan kasih. Ya. Di situ kita tahu bahwa iman, pengharapan, dan kasih, dan yang terbesar diantaranya adalah kasih. Jadi kasih itu adalah sangat penting dalam kehidupan kita. Jadi antara iman dengan kasih itu tidak bisa dipisahkan. Karena iman itu harus dibarengi dengan kasih. Bahkan yang paling besar diantara itu adalah kasih. Jadi yang paling diutamakan itu adalah kasih. Sehingga dengan adanya kasih, maka iman kita itu adalah iman yang benar. Ya. Iman yang benar, iman yang setia kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Seterusnya, iman yang menyelamatkan itu adalah iman yang diwujudkan dengan setia sampai akhir. Ini bisa dibaca pada Matius pasal 10 ayat 22. Jadi kita harus, ya, iman yang diwujudkan dengan setia sampai akhir ini artinya iman kita itu harus bertahan sampai akhir hidup kita, akhir hayat kita di dunia ini. Jangan sampai iman kita itu bisa digoyahkan oleh karena berbagai godaan-godaan, pergumulan-pergumulan atau sesuatu masalah yang kita hadapi dalam hidup kita ini, maka iman kita itu sudah tidak ada. Jadi di sini dikatakan bahwa iman kita itu harus bertahan sampai akhir hayat hidup kita. Ya. Bertahan ini berarti tetap teguh dalam komitmen untuk setia melakukan perintah-perintah Allah. Kita harus setia sampai akhir hidup kita, tetap teguh melakukan perintah-perintah Allah. Ya, atau firman
Allah itu kita harus melakukannya sampai akhir hayat hidup kita. Kita harus tetap teguh, kita harus setia sampai akhir hidup kita. Dan walaupun kita menghadapi berbagai godaan, pergumulan dalam hidup kita ini, maka iman kita itu tetap teguh, ya, tetap kita setia kepada Tuhan, walaupun kita menghadapi berbagai masalah, berbagai rintangan yang kita hadapi di dalam perjalanan hidup kita di dunia ini. Seterusnya, Rasul Yohanes mengatakan juga bahwa hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ini pada kitab Wahyu pasal 2 ayat 10. Jadi siapa yang setia sampai mati, sampai akhir hidupnya, tetap melakukan kehendak Tuhan, maka Tuhan akan mengaruniakan kepadanya mahkota kehidupan. Ya, jadi kita tidak sia-sia kalau kita melakukan kehendak Tuhan itu sampai akhir hidup kita, karena Tuhan telah berjanji kepada kita akan mengaruniakan suatu mahkota kehidupan di akhir hayat kita. Jadi kehidupan yang kekal akan diberikan kepada kita oleh Tuhan di sorga ketika kita setia sampai akhir hidup kita untuk melakukan kehendak Tuhan atau melakukan perintah-perintah Tuhan. Ini beberapa contoh kepada kita yang mempunyai iman sampai akhir hidupnya, yaitu antara lain seperti Abraham. Abraham ini disebut sebagai bapa umat beriman. Ini bisa kita baca pada Roma pasal 4 ayat 16. Jadi Abraham ini melakukan kehendak Tuhan, perintah-perintah Tuhan itu sampai akhir hidupnya. Sehingga dia menerimalah apa yang dikatakan tadi, mahkota kehidupan. Begitu juga Bunda Maria, Ibu Yesus, dia setia menerima dengan iman yang disampaikan kepadanya oleh malaikat Gabriel tentang kelahiran Kristus melalui rahimnya, sehingga menerima mahkota abadi kehidupan. Inilah bisa kita baca ini juga pada Yakobus pasal 1 ayat 12. Jadi beberapa hal ini sebagai contoh-contoh kepada kita yang sudah melakukan setia sampai akhir, mempunyai iman yang setia sampai akhir kepada Tuhan, atau melakukan kehendak Tuhan, perintah-perintah Tuhan sampai akhir hidupnya. Jadi kita juga sebagai pengikut Kristus, kita diharapkan memiliki iman yang setia kepada Tuhan sampai akhir hidup kita. Marilah kita melakukan kehendak Tuhan sampai akhir hidup kita. Marilah kita melakukan perintah-perintah Tuhan. Marilah kita melakukan hal-hal, perbuatan-perbuatan yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan sampai akhir hidup kita. Barangkali demikian pengertian mengenai iman yang menyelamatkan ini atau saving faith. Terima kasih.